Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Wavenerza dari 2TIE untuk mata kuliah Bengkel Pemrograman Framework 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi pertemuan 3 yaitu ada Tailwind CSS, State, kemudian ada Reusable Component dan juga yang terakhir ada Conditional Rendering. Pertama-tama yang saya akan bahas yaitu Tailwind CSS. Nah, Tailwind CSS ini merupakan salah satu framework CSS yang lumayan terkenal yang mana nanti untuk pemanggilannya kita hanya memanggil kelas-kelas yang ada pada Tailwind-nya. Nah, untuk instalasinya, pertama-tama kita ketikkan kode npm install Tailwind CSS seperti berikut. Kemudian kita tunggu proses instalasinya. Dan untuk kodenya ini atau perintah ini dijalankan di PowerShell atau command prompt terserah. Kemudian ketika sudah selesai prosesnya, kita lanjut ke file config. Yang mana ini merupakan file konfigurasi dari file yang nantinya file ini akan membaca file ini untuk menampilkan atau memanggil konfigurasi apa aja yang akan dilakukan ke dalam project. Nah, di sini kita pertama import dulu Tailwind-nya, kemudian kita panggil metode di bawah. Nah, setelah dikonfigurasi, kita bisa langsung buat file Tailwind CSS untuk pemakaiannya di masing-masing komponen dengan kode sebagai berikut, hanya add import Tailwind CSS saja. Nah, untuk pemanggilannya itu seperti biasa import di sini untuk file Tailwind tadi yang sudah dibuat. Nah, baru kita gunakan di komponen-komponen kita. Misalnya di sini untuk tipe untuk tipografi, kemudian ada untuk spacing, untuk border radius, untuk background colors, untuk flexbox grid, untuk shadow effects dan sebagainya. Karena memang untuk cakupan Tailwind CSS ini lumayan besar ya, lumayan luas untuk masing-masing kustomisasi CSS-nya. Nah, ketika Tailwind sudah selesai penjelasannya, saya akan lanjut ke bagian ini, bagian hasil atau output dari Tailwind CSS. Pertama itu di sini ada border. Kita bisa lihat ya di sini bordernya kepanggil hanya dengan cara memanggil kelas-kelas yang ada pada di Tailwind CSS-nya. Seperti ini, border N4. Nah, itu ada kita memanggil border pada komponennya, kemudian dengan margin 4. Kemudian di sini ada button, ada card, ada tipografi ya, yang mana kita bisa mengecil besarkan tulisan, kemudian memberi warna pada tulisan. Kemudian di sini ada button lagi, ada warna background di sini ya. Kemudian ada flexbox, yang mana di sini saya menggunakan justify between, yang artinya di antara komponen yang ada di flexbox itu diberi jarak. Contohnya di sini ada komponen my website dan juga komponen navigasinya. Kemudian di bawahnya ada hover effect. Nah, ketika kita hover atau kita arahin mouse ke komponen tersebut, maka akan muncul efek shadow tambahan. Kemudian juga Tailwind bisa digunakan untuk form. Seperti di sini input text-nya bisa kita buat tidak default ya dengan padding yang cukup besar ini. Kemudian ada tombolnya juga. Dan juga di sini Tailwind CSS bisa digunakan untuk alert atau validasi. Nah, di sini saya gunakan state dan juga reusable beserta conditional rendering untuk menghitung kaji bersih yang nantinya akan saya bahas di bagian selanjutnya. Kemudian kita lanjut ke output dari project atau implementasi dari state, Tailwind CSS, reusable component, dan juga conditional rendering. Di sini saya membuat halaman kontak us pada project saya dengan inputan nama lengkap, alamat email, alasan, dan juga pesan. Nah, untuk nama lengkap ini saya memberi validasi seperti berikut. Namanya harus diisi dan juga namanya itu tidak boleh kurang dari satu ya. Yang artinya harus lebih dari satu huruf. Nah, ketika saya masukin satu huruf di sini, validasi sebelumnya menghilang yang harus diisi, sementara validasi ini masih tetap ada, yang itu menandakan bahwa saya menggunakan conditional rendering. Dan ketika kita isi full di sini, seperti Rizky Ofenerza, maka hilang semua untuk validasinya. Begitu juga untuk alamat email, ya. Kemudian untuk alasannya juga begitu, karena ini memang default value-nya saya disable, jadi tidak bisa dipilih ya, tidak bisa dikosongkan. Kemudian untuk pesannya juga bisa begitu. Dan juga bisa dilihat di sini kalau button itu akan muncul ketika semua validasinya itu hilang atau syarat-syaratnya terpenuhi. Jadi buttonnya baru bisa muncul. Nah, mungkin segitu saja untuk presentasi dari hasil materi pertemuan kali ini. Mungkin kita lanjut ke pembahasannya kali ya. Nah, saya menggunakan file project saya di sini untuk penjelasan state.
conditional rendering dan juga reusable component. Pertama-tama saya masuk ke state terlebih dahulu. State itu merupakan variabel ataupun ya tempat untuk menyimpan data sementara pada JavaScript, terutama di React ya. Yang mana nantinya untuk state itu bisa di set dengan variabel tambahan seperti ini yang didefinisikan di dalam kurung siku ini. Kemudian kita bisa memanggil function useState dari React untuk mendefinisikan masing-masing variabel ini sebagai state. Yang nantinya name ini harus berkaitan dengan setName sehingga ketika kita menggunakan metode setName, maka nama itu akan diisi sesuai dengan parameter yang dimasukkan ke setName. Nah, seperti contoh itu di onChain event ya, saya menggunakan setName di sini untuk target value-nya, yang mana value dari inputan itu akan masuk ke name otomatis nantinya, karena didefinisikan name itu setara dengan setName. Oke, kemudian itu saja sih untuk state. Kemudian kita lanjut ke implementasi reusable component. Di sini saya menggunakan reusable component ada yang namanya text field, dropdown, text area, validation, dan button pada form kontaknya. Kemudian untuk main-nya, saya menggunakan di sini ada container call dan contact form beserta header. Oh sorry, yang contact form ini bukan reusable ya, karena dia ambil dari sini. Untuk reusable itu kita bahas dulu dari form. Nah, di sini form saya menggunakan parameter-parameter seperti color, type, label, untuk button, kemudian untuk validationnya seperti ini. Untuk membaca colornya ya, saya mengirimkan argumen type, kemudian dia akan cocokkan berdasarkan objek yang ada di sini. Misalnya saya masukin type di sini error, maka dia akan otomatis variable color ini akan diisi dengan value dari error atau type-nya itu yang dikirimkan di sini. Kemudian di sini ada text field ya seperti biasa, ada input ID, input label, input type, dan seterusnya. Begitu juga untuk text area. Nah, untuk drop down, di sini saya menambahkan parameter option yang di mapping. Yang mana nanti ya option ini berisi array, kemudian array itu akan di mapping value dan indeksnya. Yang mana value ini adalah isi dari drop down, kemudian untuk indeksnya adalah sebagai penanda atau pembeda antara option-option satu sama lainnya. Nah, mungkin untuk reusable component itu saja ya. Untuk pemanggilan itu saya panggil di sini seperti ini. Tidak menggunakan export default karena memang yang saya import itu komponennya hampir seluruhnya. Makanya menggunakan kurung kurawal ini. Beda dengan export default yang tidak menggunakan kurung kurawal untuk pemanggilan importnya. Untuk reusable component segitu saja, kita lanjut ke bagian conditional rendering. Nah, conditional rendering ini saya gunakan untuk validasi atau error alertnya ketika kondisi-kondisi yang ada inputan itu tidak sesuai. Seperti contoh di sini, jika panjang dari nama itu 0 atau kosong, ataupun jika nama itu panjangnya kurang dari 2, maka akan menampilkan validation. Yang nantinya validation ini akan menampilkan pesan errornya. Seperti kalau namanya kosong, pesan errornya ini. Kemudian untuk namanya itu panjangnya kurang dari 2, pesan errornya ini. Nah, begitu juga untuk validasi-validasi inputan lainnya seperti pada text field ini, kemudian ada dropdown ini, dan text area ini. Sama saja itu untuk validasi ya, bedanya di name ada 2 validasi, sedangkan yang lain itu hanya satu, yaitu validasi harus diisi. Kemudian untuk conditional rendering selanjutnya itu saya menggunakan masing-masing dari kondisi di atas seperti nama tidak boleh kosong, email tidak boleh kosong, nama harus lebih dari harus lebih dari 2, kemudian message tidak boleh kosong. Nah, dari kondisi-kondisi ini jika terpenuhi, maka saya akan menampilkan tombol seperti yang bisa dilihat pada hasil tadi ya. Nih, kalau terisi semua, maka tombolnya tampil. Kalau ada satu saja yang tidak berhasil atau tidak sesuai, maka tombolnya hilang. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya tentang conditional rendering, kemudian ada tadi state, ada tailwind CSS juga, dan reusable component. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.